Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andita Pramana Suryawan dengan NPM 20.0110200329. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah hijauan rumput dan leguminosa untuk memenuhi mata kuliah Agroindustri Tanaman Pakan dengan dosen pengampu Ibu Lizah Hairani, SPT, MT, MAGR. Jenis rumput dan legum yang akan dibahas pada PowerPoint saya kali ini yaitu Yellow Thatching Grass atau dengan bahasa Indonesia rumput jerami kuning dengan nama latinnya Hippertheria dissoluta, dan yang kedua leguminosanya yaitu berupa peanut forage atau hijauan kacang. Kalau thatching grass atau rumput jerami kuning ini memiliki deskripsi umum yaitu rumput jerami kuning atau Hippertheria dissolute adalah tanaman berumbai yang memiliki tinggi hingga 3 meter. Batangnya tegak, tidak bercabang, berwarna kuning tetapi sebagian tertutup oleh selubung hijau, menurut FAO pada tahun 2010. Helaian daun berukuran panjang 15-30 cm kali lebar 12 mm dan gundul, berdasarkan FAO 2010 dan Quattrochi 2006. Daun yang mati berwarna ungu atau merah kecoklatan pada FAO 2010. Perhubungan berupa malai sempit berwarna merah keunguan kaku majemuk berpasangan panjang 2-3 cm. Nama umum dari yellow thatching grass ini atau rumput jerami kuning ini yaitu yellow thatching grass dalam bahasa Inggris serta Giltamboki grass atau dalam bahasa Afrikaan. Dalam susunan taksonominya, rumput jerami kuning ini memiliki spesies yaitu Hippertheria dissoluta, Nis Exteut, pada Clayton Posey. Selanjutnya, forage management pada bagian yield atau manajemen hijauan bagian hasilnya. Rumput jerami kuning adalah rumput yang berguna. Rumput ini mudah digembalakan pada tahap awal pertumbuhan tetapi kemudian menjadi berkayu dan kurang enak. Rumput ini dapat menghasilkan 25 T per hektar are bahan hijauan, menurut FAO 2010. Rumput ini sangat cocok untuk membuat jerami serta silase pada tahap awal pertumbuhan, berdasarkan data oleh Barta pada tahun 1970. Tanaman dewasa digunakan untuk anyaman, jerami, atau buluh, menurut Quattrochi pada tahun 2006. Berikut merupakan contoh gambar atau bentukan dari hasil rumput hijauan kuning ini. Selanjutnya ada nutritional tabel atau tabel nutrisi dari jerami kuning, rumput jerami kuning atau Hippertheria dissoluta pada bagian udara atau segar. Dapat dilihat analisis utamanya yaitu ada bahan kering, protein mentah, serat kasar, NDF, ADF, lignin, ekstraeller, abu, energi kalor, mineral. Dari rumput jerami kuning ini terdapat kalsium, fosfor, kalium, sodium, magnesium, mangan, seng, serta tembaga. Dan nilai gizi ruminansianya, ini ada kecernaan OM pada ruminansia, lalu kecernaan energi pada ruminansia, serta ruminansia DE dan ME ruminansia. Analisis utama yang lainnya, ini ada bahan kering, protein mentah, serat kasar, NDF, ADF, lignin, ekstraeller juga, abu,
serta energi kotor. Selanjutnya, nilai gizi ruminansianya terdapat kecerahan OM ruminansia, kecerahan energi ruminansia DE, Me ruminansia, dan kecerahan nitrogen pada ruminansia, yang masing-masing dapat dilihat satuannya, rata-rata, nilai SD, nilai minimal, maksimal, dan nilai NB-nya. Yang kedua yaitu pada leguminosa yang saya pilih merupakan peanut forage atau hijauan kacang. Deskripsi umumnya yaitu tanaman kacang tanah atau Arachis hypogaea ditanam terutama untuk bijinya yang digunakan baik sebagai makanan, makanan ringan, selai kacang, dan lain-lain, atau untuk minyak nabatinya. Setelah kacang tanah dipanen, bagian atas tanaman menjadi tersedia dalam jumlah besar dan digunakan dalam keadaan segar atau dikeringkan sebagai pakan ternak bergizi di semua negara penghasil kacang tanah. Seperti sisa tanaman kacang-kacangan lainnya, istilah yang digunakan untuk menamai sisa tanaman kacang tanah sangat banyak. Disebut haulms, vines, tops, berangkasan, hay, atau straw, tergantung pada negara atau tradisi lokal. Meskipun nama-nama ini mungkin tidak selalu sinonim yang tepat, atau misalnya jerami kacang tanah dapat dibuat dari tanaman vegetatif dari tanaman dewasa yang tersisa setelah panen, mereka digunakan secara bergantian dalam literatur. Dalam bahasa Inggris Amerika, istilah jerami kacang tanah sering menggambarkan apa yang dimaksud dengan sisa tanaman yang khas, meskipun itu juga dapat menggambarkan jerami yang sebenarnya. Nama umum dari peanut forage ini atau hijauan kacang ini ada macam-macam dari berbagai bahasa, yaitu peanut, groundnut, guber, pea, Chinese nut atau ear nut dari bahasa Inggris, lalu ada orchid, cacao, dan lainnya dari bahasa Prancis, lalu ada bahasa Spanyol, bahasa Portugis atau Portugal, bahasa Afrika, bahasa Belanda, bahasa Jerman, serta bahasa Indonesia, yaitu kacang tanah. Spesies dari hijauan kacang ini sendiri yaitu Arachis hypogaea L pada Fabaceae. Peanut forage atau hijauan kacang ini yield-nya atau hasilnya yaitu yang pertama ada sistem masukan rendah. Di sebagian besar negara Afrika dan Asia, petani kecil menanam kacang tanah sebagai tanaman semi-subsisten, terutama untuk makanan. Tanaman ini dibudidayakan di bawah kondisi tada hujan, tanpa input selain tanah dan tenaga kerja. Hal ini tunduk pada stres kekeringan dan tingkat serangan hama dan penyakit yang tinggi. Hasil benih rata-rata sekitar 700 kg per hektar are dan dapat bervariasi secara substansial dari tahun ke tahunnya. Lalu yang kedua, yields-nya merupakan sistem masukan tinggi. Di Amerika Serikat, Australia, Argentina, Brazil, Cina, dan Afrika Selatan, kacang tanah ditanam untuk pangan dan minyak dalam skala komersial menggunakan varietas unggul, praktik pengelolaan tanaman modern, irigasi, dan input tingkat tinggi seperti pupuk, herbisida, dan pestisida. Operasi pertanian umumnya mekanis. Hasil benih dalam sistem ini jauh lebih tinggi, yaitu 2-4 T per hektar, dan lebih stabil daripada di sistem input rendah. Berikut merupakan gambar-gambar dan contoh dari hijauan kacang yang terdapat di beberapa tempat. Selanjutnya yang terakhir ini nutritional tabel atau tabel nutrisi dari hijauan kacang. Yang pertama itu ada residu tanaman kacang tanahnya yang dikeringkan. Data analisisnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, dengan yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, ini ada main analisisnya, ada dry matter, crude protein,
crude libre, NDF, ADF, lignin, either extract, ASF, crude energy, dan lainnya. Kemudian mineralnya ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, magnesium, mangan, zinc, koper, iron. Kemudian selanjutnya ada amino acid, ada di dalamnya ada alamin, glycine, kristin, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya langsung lanjut saja ke residu tanaman kacang tanahnya yang segar. Analisis utamanya itu ada bahan kering juga, protein mentah, serat kasar, NDF, ADF, lignin, ekstra ether, abu, serta energi kotor. Kemudian mineralnya ada kalsium, fosfor, kalium, sodium, dan magnesium, serta nilai nutrisi pada babi yang digunakan yaitu pencernaan energi, pertumbuhan pada babi, dan babi yang sedang tumbuh dengan DE. Dengan masing-masing semua metode semua analisisnya sudah memiliki unit atau satuan, kemudian rata-rata, nilai SD, minimal, nilai maksimal, serta nilai NB. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.